Halo, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Chandra Gunawan. Sungguh senang bahwa hari ini kita memiliki sebuah kesempatan untuk boleh memikirkan satu hal yang penting di dalam kehidupan Kristen, apa yang disebut sebagai wisdom atau yang disebut sebagai hikmat. Nah, di dalam kehidupan kita atau di dalam keseharian kita, kita sebenarnya tidak asing dengan terminologi hikmat. Banyak di antara kita ingin menjadi orang yang berhikmat. Juga kita berpikir bahwa untuk bisa eh, memahami hikmat, maka orang membutuhkan yang namanya takut akan Tuhan. Karena itulah yang kita baca di dalam kitab Amsal, bahwa permulaan dari hikmat adalah takut akan Tuhan. Nah, tetapi kita perlu untuk memikirkan mengenai sebenarnya apa itu hikmat dan bagaimana kita harus memahami konsep mengenai hikmat, khususnya yang diajarkan di dalam Alkitab. Nah, dalam pengertian yang umum, sebenarnya hikmat itu menunjuk kepada kemampuan seseorang di dalam menilai sesuatu, ataupun kemampuan seseorang di dalam menyelesaikan satu masalah tertentu. Nah, itu sebenarnya apa yang disebut sebagai hikmat. Nah, jadi di dalam Alkitab, waktu Alkitab berbicara mengenai hikmat, hikmat tentu bukan sekedar merupakan sebuah kepandaian. Kepandaian adalah bagian daripada hikmat. Nah, tetapi hikmat berbicara soal kemampuan, berbicara soal kapasitas yang seseorang miliki di dalam menyelesaikan satu persoalan atau satu hal yang rumit. Nah, itulah sebabnya maka di dalam kehidupan masyarakat Israel kuno, mereka memiliki sebuah kebiasaan, sebuah pola, bahwa orang-orang yang dipandang sebagai bijaksana, orang-orang yang dipandang sebagai tua-tua di dalam kehidupan jemaat Tuhan, umat Tuhan pada waktu itu, mereka biasanya menjadi sumber dari pembelajaran orang-orang Israel. Nah, mereka biasanya di waktu-waktu tertentu berada di gerbang-gerbang kota. Kenapa dari gerbang-gerbang kota? Supaya ketika orang mau mencari mereka, orang gampang menemukan mereka. Lalu apa yang mereka lakukan di gerbang-gerbang kota? Maka mereka ada di situ untuk mendengarkan pertanyaan-pertanyaan, pergumulan-pergumulan yang disampaikan oleh orang Israel, dan mereka memberikan jawaban-jawaban yang menolong umat Tuhan untuk mengerti bagaimana merespon persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Nah, itulah hikmat. Nah, maka waktu kita berbicara mengenai hikmat, kita kemudian harus memahami bahwa hikmat ini pada dasarnya adalah kapasitas ataupun pada dasarnya kemampuan yang orang miliki untuk apa? Untuk mampu menerapkan firman Tuhan, kebenaran-kebenaran Tuhan di dalam konteks pergumulan yang dihadapi oleh seseorang atau konteks pergumulan yang dihadapi oleh jemaat Tuhan. Nah, itulah hikmat. Nah, maka di dalam konteks ini hikmat pada satu sisi itu menunjuk kepada sebuah kapasitas umum yang seseorang, yang umat Tuhan pada dasarnya harus miliki. Nah, tetapi di sisi yang lain hikmat juga bisa menunjuk kepada karunia yang Tuhan berikan kepada orang-orang tertentu untuk mampu menyelesaikan persoalan-persoalan pelik yang dihadapi oleh umat Tuhan dalam situasi dan masa tertentu. Nah, hanya yang kedua pertanyaannya adalah bagaimana supaya hikmat itu dapat bertumbuh di dalam kehidupan seseorang. Nah, maka di dalam Alkitab disebutkan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan dari hikmat. Hanya persoalannya adalah takut akan Tuhan itu pengertiannya apa? Nah, takut akan Tuhan itu bukan berarti maksudnya waktu kita mendengar nama Tuhan kita kemudian sembunyi oleh karena kita merasa takut, bukan. Tapi yang dimaksudkan dengan takut akan Tuhan di dalam Alkitab menunjuk kepada kesadaran seseorang bahwa mereka adalah orang yang lemah, bahwa mereka adalah orang yang terbatas, mereka hanyalah tanah, sehingga mereka membutuhkan Tuhan. Nah, di dalam kitab Amsal yang dimaksudkan dengan takut akan Tuhan, khususnya dalam Amsal yang pertama adalah
kerendahan hati daripada seseorang untuk bukan saja menyadari bahwa dirinya itu adalah lemah, bahwa dirinya itu tak berdaya, dirinya terbatas, tetapi kesadaran bahwa dia perlu terus-menerus belajar. Ya, terus-menerus belajar supaya apa? Supaya dia menjadi seorang yang mampu secara bijaksana menyelesaikan apa yang menjadi pergumulan bukan hanya dalam kehidupan dia, tapi orang-orang di sekitar dia. Nah, maka waktu Alkitab berkata bahwa hikmat adalah awal, bahwa takut akan Tuhan adalah awal daripada hikmat, maksud saya, maka yang Alkitab mengajarkan adalah bahwa kerendahan hati untuk mau selalu belajar itulah awal daripada hikmat. Nah, pertanyaannya adalah belajar apa? Apa yang harus dipelajari supaya seorang menjadi berhikmat? Nah, maka di dalam kitab Amsal kita belajar bahwa ternyata waktu seseorang ingin menjadi seorang yang berhikmat, maka orang tersebut harus bisa belajar dalam hal apapun juga. Bahkan ketika Raja Salomo menyebut bahwa waktu orang melihat semut saja, orang bisa belajar sesuatu di sana, bahwa orang harus menyadari bahwa kehidupan tidak selalu stabil. Ada waktunya musim panas, ada waktunya musim dingin, kehidupan bisa berubah. Maka waktu orang melihat kebiasaan semut, orang belajar pentingnya mengenai apa pentingnya untuk mempersiapkan diri di dalam menghadapi perubahan-perubahan di dalam kehidupan seseorang. Nah, meskipun kita dapat belajar dalam banyak hal dalam upaya kita menjadi berhikmat, tetapi sumber pembelajaran yang utama di dalam kehidupan orang Kristen atau kehidupan umat Tuhan adalah firman Allah sendiri. Nah, kenapa demikian? Oleh karena firman Allah adalah sumber tertinggi daripada hikmat manusia. Nah, jadi firman Tuhan memuat kebenaran-kebenaran Tuhan yang bersifat mutlak yang kita butuhkan supaya hidup manusia bahagia. Itulah sebabnya untuk seseorang belajar menjadi berhikmat, orang perlu yang namanya ketekunan di dalam mempelajari firman Tuhan. Tentu mempelajari firman Tuhan yang dimaksudkan di sini bukan sekedar secara knowledge kita mengerti apa yang tertulis di dalamnya, tetapi kita belajar untuk menghidupi apa yang kita mengerti tersebut. Nah, dengan jalan itulah maka pengertian seseorang mengenai firman dan mengenai signifikansinya dengan kehidupan akan bertumbuh. Nah, itulah sebabnya maka di dalam kehidupan seorang Kristen menjadi berhikmat adalah hal yang signifikan untuk kita boleh terus pikirkan. Namun untuk belajar menjadi berhikmat maka kita harus memiliki kerendahan hati. Untuk apa? Untuk mau belajar terus-menerus dari firman Tuhan, untuk mau belajar dalam segala hal. Baik belajar dari kehidupan kita yang seringkali penuh dengan tantangan, ataupun belajar dari pengalaman orang lain. Orang yang selalu bisa belajar dalam segala hal, merekalah yang akan menjadi orang yang berhikmat. Kiranya video pendek mengenai hikmat ini boleh menolong kita untuk mengerti bagaimana kita bisa belajar menjadi orang yang semakin hari semakin berhikmat. Tuhan memberkati ibu bapak dan saudara-saudari sekalian.